Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 13 Desember 2022. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar. Ide dari Bapak Ibu semua di F-Talk edisi terakhir. Kita akan bahas, ada beberapa saja, ini ada sekitar 4 saham. Kita akan bahas apa adanya sesuai dengan permintaan. So, apabila Anda ingin melihat banyak saham dibahas di F-Talk, silahkan isi di kolom komentar saham apa yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Isi di kolom komentar di F-Talk edisi ini ya. Baik, langsung kita masuk ke pembahasan IHSG terlebih dahulu. Hari ini IHSG rebound ya. Setelah kemarin bertahan di atas 6.600-an, 6.600-an setelah beberapa hari turun ya. IHSG mengalami rebound. Jadi penurunan ini mencapai 6.648, yang mana target turun untuk IHSG kita akan cek apakah sudah tercapai atau belum sesuai dengan Stochol ya. Nah, ini di hari Senin kemarin sempat mengalami penurunan ke 6.600-an tadi ya. Targetnya di area 6.600 6.500, artinya potensi penurunan IHSG itu di bawah 6.600. Dengan reboundnya hari ini, apakah masih ke sana? Menurut kami masih akan ke sana, karena rebound hari ini pun juga efek dari saham Goto yang memang mengalami penurunan beberapa perdagangan terakhir dan hari ini juga ikut rebound gitu ya. Jadi ini nanti penentunya adalah salah satunya adalah Goto, salah satunya ya. Tentu saja ada saham-saham yang lain yang juga berpengaruh, namun yang membuat penurunan cukup dalam beberapa perdagangan terakhir ini adalah Goto ya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu lah ya, dimana penurunannya itu bertubi-tubi gitu ya. Kemudian berapakah target pullback untuk proses turun ini gitu ya. Ini yang kita harus perhatikan baik-baik, karena penurunan ini merupakan proses setelah patah tren yang seperti yang sudah dijelaskan di sini, bahwa tren sudah dipatahkan, artinya IHSG menuju ke support selanjutnya ya. Nah, berapakah target pullbacknya dalam proses ini gitu ya? Yang terdekat ada di 6.840 ya, 6.830-40. Kemudian best price-nya di 6.900 dan ini masih di bawah EMA 60 ya tentu saja. Dan ini juga di bawah trend line. Trend line turun ya. Sehingga ini adalah bagian proses pullback. Ya. Oke, cukup ya untuk IHSG. Lanjut, saham pertama, mohon dibahas saham Elsa. Apakah sudah penurunan sudah gimana ini? Apakah penurunan sudah mulai tertahan? Boleh entry di harga berapa untuk trading? Coba kita cek Elsa. Apakah penurunannya sudah berada di level yang ideal? Ini ya. Saat ini Elsa berhasil rebound dari uptrend line ya, artinya potensi untuk swing. Ini untuk swing ya, potensi untuk swing bisa di harga saat ini di 320 ini dengan proteksi di 312 ke bawah, dengan target paling tidak ya, paling tidak kita coba lihat di Fibo 0,3 seperti biasa. Di Fibo 0,3 ini berada di 340-an. Itu TP1, TP keduanya di 366, sejajar dengan peak September 2022. Ya, jadi mungkin akan ke sana arahnya gitu ya. Namun ini memang saat ini volumenya masih cukup dingin ya, kemungkinan ya diakibatkan dari turunnya di bawah EMA 60, dimana kalau Anda perhatikan Elsa ketika dia turun di bawah EMA 60 kemudian dia naik di atas EMA 60, ini transaksinya meningkat. Ini beberapa kali transaksi ya, jadi EMA 60 ini bisa diperhatikan. Mungkin ya kalau Anda mau Elsa ini lebih menarik lagi, memang harus di atas EMA 60 atau di 330 ke atas ya. Memang kita bisa pasang targetnya di 346 untuk terdekat TP1 nya ya. Jadi kalau kita ambil di harga saat ini, potensial upside-nya sekitar 6 atau 7%. Kalau kita ambil di atas
EMA itu berkurang menjadi 3,86. Tapi Anda bisa pasang target di TP selanjutnya juga ya. Misalkan di 350-an sampai dengan 360 ini. Seperti itu untuk Elsa. Ya, karena ini kita perhatikan transaksinya masih tipis. Oke. Berikutnya boleh dibahas IP dari sudut pandang teknikal. Untuk IP sejauh ini masih juga dalam tren turun ya. Tren turun ini masih berjalan dan sedang menguji support di 160 begitu. 160 area 150 ya. Jadi area supportnya di 160 150 ini. Dan mungkin ya bisa saja dia mengalami reversal setelah dia membentuk double bottom, namun belum ada indikasi double bottom karena di sini transaksinya juga masih sangat tipis juga. Kalau kita mau lihat dia ada double bottom, paling tidak dia harus lewati 0,3 paling tidak ya di 194 begitu ya. Baru itu ada harapan untuk menguji neckline di 247. Jadi sekarang ini kalau mau trading di IPPE ini paling tidak Anda kalau mau untuk pullbacknya saja bisa dibeli di harga saat ini dengan proteksi ketat di 150 ke bawah, TP terdekat di 194. Tapi ini harapannya bukan untuk reversal atau uptrend ya, tapi untuk swing di dalam tren turun. Jadi Anda harus tahu swing di dalam tren turun. Kalau Anda nggak disiplin dibawa turun ke bawah ya nyangkut gitu ya. Nah, jadi silahkan begitu teknikal untuk IPP menurut saya. Target selanjutnya saham MTEK setelah sebentar lagi event Piala Dunia selesai. Dan kenapa saham ini terus turun selama event tersebut? Ya mungkin banyak faktor lah ya, karena MTEK ini sendiri juga secara teknikal MTEK ini downtrend ya. MTEK ini downtrend secara teknikal begitu kebetulan, dan juga kita mungkin sentimen dari Piala Dunia ini tidak cukup untuk membuat saham ini uptrend ya. Nah, ini dia juga breakdown dari 0,6 dan langsung direspon dengan tekanan jual dengan volume yang signifikan ya. Kalau kita perhatikan di weekly chart ya, kemudian kalau kita perhatikan di monthly di sini MTEK breakdown dari EMA 60-nya ya, sehingga terjadilah penurunan dengan volume yang luar biasa besar ya. EMA 60 sekali lagi ini juga terbukti EMA 60 ini menjadi parameter peningkatan transaksi di mana MTEK ini naik cukup signifikan di tahun 2020 yang lalu di atas 780, diikuti dengan volume yang cukup signifikan. Terkait adanya efek Piala Dunia ini kok nggak ngefek ke MTEK ya, karena mungkin efeknya tidak terlalu signifikan. Artinya mungkin market berekspektasi tinggi sehingga dengan adanya Piala Dunia ini mereka menilai ternyata tidak sesuai dengan harapan. Seperti itu ya. Jadi Piala Dunia kali ini kan kalau menurut saya penilaian subjektif ya, ini tidak terlalu seseru Piala Dunia sebelum-sebelumnya ya kan. Dan juga memang biasanya event Piala Dunia itu tidak berbayar ya, atau disiarkan di TV-TV biasa. Dan sekarang ini dengan adanya video mereka memonetize, dan itu membuat ya semacam ya harusnya pendapatan dari sponsor dan sebagainya lebih besar. Dan ini subscription untuk membership di video itu tidak terlalu sesuai dengan harapan. Kemungkinan itu ya, kemungkinan. Tapi karena MTEK ini juga punya usaha yang lain, juga mungkin juga ada pengaruh juga gitu ya. Yang jelas kita berpedoman pada teknikal. Dari teknikal sendiri dengan adanya breakdown dari 0,6 dan EMA 60 di monthly ini memberikan akselerasi penurunan gitu ya. Inilah kebetulan bersama dengan IHSG yang juga jeblok gitu ya. Gitu. Tadi pertanyaannya seperti apa? Target selanjutnya.
target turun ya. Setelah 0,6 tentu saja MTech ke 0,7 ya. 0,7 ini relatif memang belum ya. Kemarin lower levelnya di 1010 ya, 1030. 0,7 nya berada di 980. Jadi target turun untuk MTech momentum turun kali ini bisa ke bawah 1000 ya. Nah, sekarang ini kan hari ini ya. Ini hari ini pullback dengan volume yang cukup besar nih ya. Volumenya cukup meningkat dibandingkan penurunan sebelum-sebelumnya. Sehingga kita coba target pullbacknya. Pullback dulu sebelum turun lanjut gitu kan. Sebelum turun lanjut akan ke berapa gitu ya. Terdekat di 12.20 itu target pullbacknya. Target pullback ya. Sekali lagi target pullback. Kemudian 13.30 ya. Ini adalah target pullback masih di bawah EMA 6 untuk EMA 60 untuk daily, dan untuk monthly jelas ini berada di bawah EMA 60 juga. Seperti itu untuk MTech. Selanjutnya minta tolong bahas Telkom untuk swing, apakah sudah waktunya beli atau masih tunggu dulu? Telkom untuk trading atau untuk investasi, anggap untuk trading ya. Gitu. Oke. Untuk Telkom sendiri sudah mencapai target turun kita ya, ini sebelumnya 9% ini ya sudah tercapai untuk Telkom. So dengan kenaikan yang terjadi beberapa perdagangan terakhir ini, mungkin untuk swing kita coba ukur, karena kita juga perlu kalkulasi juga kalau kita melihat potensi saham itu pullback berapa persen pullbacknya gitu kan, tidak asal beli. Nah, ini di posisi saat ini kita lihat ada gap ya di atas, masih di bawah 0,3, jadi kemungkinan menutup gap dulu di 39.900. Kita coba lihat berapa persen dari harga saat ini di pembahasan hari ini ya. Oke. Sekitar 3 atau 4 persenan. Jadi bisa untuk swing, tapi ini swing yang sangat tipis. Kenapa ya Telkom gitu ya. Jadi ya nggak bisa disamakan dengan saham-saham seperti GoTo, pullbacknya bisa signifikan gitu ya. Nah, ini untuk Telkom sendiri pullbacknya ini kebetulan ada resist di Juli 2022. Seperti itu. Oke, cukup ya. Kita lanjut. GoTo rebound untuk ke 50 kah? Oke, kita coba lihat GoTo ini masih bisa turun lagi ke 50 atau sudah reversal. Jelas ini masih pullback, dan target turun kita 120 sudah tercapai. Target keduanya di 43, jadi ini 50 ya. Jadi 43 kan nggak bisa gitu loh. Jadi 50 ini target 1,6 ekstensi. Jadi saat ini untuk GoTo kita lihat potensi pullbacknya dulu ya. Jadi kita nggak ada kepentingan karena kita nggak punya juga saham GoTo ini, dan banyak juga yang konsultasi terkait saham GoTo ini ya. Kita bilang saham GoTo ini pullback untuk proses turun untuk saat ini ya. Kemudian target pullbacknya di 116, 115. Kemudian target minimalnya di 0,3 ada di 136, 130-an lah gitu ya. Ini pullbacknya untuk GoTo. Secara persentase tentu saja ini signifikan, tidak sama dengan Telkom tadi. Pullbacknya GoTo ini karena nominal kecil sehingga persentasenya besar ya. Dan tetap saya harus ingatkan baik-baik Bapak Ibu yang mau trading ya, sekali lagi, karena kalau invest buat saya nggak perlu dilihat lagi. Untuk saat ini ya, GoTo belum masuk ke kriteria kami untuk invest. Kalau untuk trading mungkin Anda harus siap dengan risiko apa gitu ya. Ini yang kita harus tahu baik-baik. Risiko dari GoTo ini bukan saja potensi ke 50 ya, tapi GoTo ini punya karakter ngelock ke ARB ya, karena ARB-nya sekarang kan masih terbatas, masih 7%. Jadi sangat mudah untuk GoTo ini ARB, openingnya ARB, gap down berjilid-jilid gitu ya.
Dan ketika kita trading ya, saya yakin kalau trading itu semua punya trading plan ya. Hanya orang-orang enggak trading yang mungkin beli asal-asalan ya kita anggap nggak trading. Mereka beli itu aja, nggak tahu maksud trading atau investasi. Kalau trading pastinya harusnya punya trading plan. Dan di dalam trading plan itu kan ada yang namanya proteksi, dan proteksi ini tidak akan bekerja ketika Anda melihat saham itu gap down openingnya. Anda misalkan pasang 5% di bawah harga pembelian Anda, tapi sahamnya turun langsung 7%, dan itu adalah salah satu risiko. Sehingga risiko yang akan Anda terima, potensi risiko yang akan Anda terima itu akan di luar kalkulasi atau perhitungan bisnis Anda. Karena namanya trading kan bisnis, ada perhitungan. Oh, saya siap loss 5%. Dan itu kalau namanya sudah gap down berjilid-jilid ya Anda nggak akan bisa keluar kan, jadi nggak akan bisa realisasikan kerugian itu sesuai dengan apa yang Anda sudah hitung ketika Anda masuk, gitu loh ya. Jadi ini harus diingat baik-baik. Kenapa begitu? Karena GoTo ini tidak hanya sekarang, dulu ya GoTo seperti itu ketika IPO ya, langsung dihajar seperti ini. Dan ini adalah bagian proses downtrend, dan secara teknikal, secara fundamental 50 itu adalah angka yang masih mahal untuk GoTo menurut saya. Ya, bahkan kalau bisa ya di bawah 50 gitu ya. Jadi harus ingat baik-baik, ini kenaikan ini manfaatkan sebaik mungkin untuk trading lah, untuk Anda mungkin yang punya modal-modal di atas, pikir-pikir lagi lah ya. Jadi di sini adalah kesempatan ya, kesempatan baik itu yang mau trading atau apalagi yang punya modal-modal di atas gitu ya. Karena kalau namanya sudah turun, saham ini sepertinya akan susah ya gitu ya. Jadi ini mungkin pesan aja, tapi ya namanya prediksi, namanya asumsi, namanya analisa, bisa benar bisa salah. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau menurut Anda seperti apa, silahkan. Dan seperti biasa Anda harus siap dengan risiko ya. Jangan sampai ketika Anda beli kemudian sahamnya turun Anda menyalahkan orang lain, menyalahkan GoTo, menyalahkan manajemennya, menyalahkan bursa efek. Itu kesalahan Anda sendiri, kenapa Anda beli, gitu kan? Jadi jangan salahkan orang lain yang mungkin juga mempengaruhi Anda beli, tapi kan itu keputusan Anda sendiri yang buat. Jadilah trader atau investor yang dewasa, yang bisa mengambil keputusan dengan bijak ya. Jangan sampai Anda mengeluarkan uang untuk sesuatu yang Anda sendiri tidak tahu gitu ya. Jadi jangan sampai nantinya Anda menyesal. Kalau namanya trading, untung dan rugi itu hal yang biasa, tapi yang jelas Anda tahu apa yang Anda lakukan gitu ya. Jadi semoga yang ada di luar sana yang menyalahkan si A, si B, si C itu tidak ada di sini ya. Karena saya anggap penonton Jeff Talk semuanya sudah paham dan sudah dewasa dengan market ya. Apalagi member-member kami yang sudah mengerti apa itu risiko, apa itu trading, apa itu investasi ya. Itu saja yang hampir lupa ya. Masih ada ya, ini ya New Year program untuk peer dan peers. Tersisa beberapa untuk peer ya. Peers masih ada beberapa juga. Jadi silakan apabila Anda ingin invest bersama YEF, ingin dipandu oleh YEF, ingin mendapatkan rekomendasi saham like invest dari YEF, dan tentu saja lengkap dengan akumulasi sampai dengan distribusi, join peer dan peers. Ini adalah kesempatan terbaik untuk invest di tahun 2023 selama 1 tahun penuh, dipandu oleh YEF Advisor di peer dan peers. Itu saja, jangan lupa untuk isi di kolom komentar saham apa yang menarik untuk dibahas di YEF Talk selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian YEF Talk malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.